jaya. Gereja City Reach Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Di dalam Kristus saya menderita, di luar Kristus menderita. Bedanya jelas. Di dalam Kristus engkau menderita, tapi engkau punya kekuatan untuk menanggungnya bersama Yesus. Pengakuan iman rasuli sampai kepada bagian yang keempat. Bagian yang seolah-olah kita tidak suka mendengarnya. Kalau bisa hidup ini tidak menderita. Tetapi lalu dalam bagian yang keempat, pengakuan iman rasuli, bahwa Yesus menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Tetapi di balik pernyataan ini ada sebuah peperangan hebat antara gereja mula-mula dengan ajaran-ajaran sesat pada waktu itu yang berusaha menolak penderitaan, apalagi kepada Yesus. Ajaran sesat Gnostik bilang begini, dia mempercayai dualisme materi dan fisik dan roh. Jadi materi dan fisik itu jahat dan roh itu baik. Dan karena materi atau fisik ini jahat, maka tidak mungkin Allah berinkarnasi menjadi materi atau fisik. Dia berusaha menyerang inti kekristenan. Apalagi Allah yang menderita sengsara, disalibkan, mati, dikuburkan. Bagi Gnostis itu tidak mungkin. Kenapa? Sebab kaum Gnostis menolak yang namanya penderitaan. Turunan dari kaum Gnostis ini namanya docetisme. Dokeo bilang begini, yang kelihatan, mengajarkan bahwa Yesus hanya kelihatan saja sebagai manusia, namun bukan manusia sejati. Kenapa? Sebab tidak bisa menderita sengsara, mati dan dikuburkan. Itu kelihatannya, tapi itu tidak benar. Akarnya daripada docetisme adalah Gnostis. Roh itu baik, materi itu jahat. Lalu ajaran dari docetisme turun lagi kepada seorang yang bernama Serintus. Dia bilang Yesus tidak dilahirkan oleh perawan Maria. Yesus adalah anak biologis Yusuf dan Maria, manusianya. Jadi itu manusianya. Jadi Kristus rohnya, Yesus itu manusianya. Sesatnya bukan main. Menurut Serintus itu Kristus meninggalkan Yesus, rohnya meninggalkan manusianya karena roh baik, manusia atau fisik itu jahat, tidak bisa bersama-sama. Makanya di atas kayu salib Kristus meninggalkan, Yesus menderita karena Kristus adalah keberadaan rohani yang tidak mungkin menderita. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu, tapi hari ini ada banyak ajaran budaya, culture, nilai dunia di sekeliling kita menawarkan kepada kita escape, pelarian dari penderitaan. Saudara akan buat apa saja untuk kalau bisa lari dari penderitaan. Tapi tahukah saudara bahwa sebagai orang Kristen saudara tidak bisa lari dari penderitaan? Tanggap ini baik. Di dalam Kristus menderita, di luar Kristus pun menderita. Lalu apa bedanya kalau di dalam Kristus saya menderita, di luar Kristus menderita? Bedanya jelas. Di dalam Kristus engkau menderita, tapi engkau punya kekuatan untuk menanggungnya bersama Yesus. Pergumulan kita beda-beda, benar. Tetapi terima atau tidak di satu titik, penderitaan akan mengetuk pintu hidupmu. Di luar Kristus engkau menderita dan engkau tidak punya pengharapan. Beda kalau di dalam Kristus benar ada penderitaan, tapi Yesus berjanji menyertai dan menguatkan kita, berjalan bersama kita sampai selesai. Demikian renungan Soul Care dari Gereja City Reach Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.